Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang episode ketiga ya. Episode ketiga dari strategi menerapkan refleksi pembelajaran. Sebelum masuk ke episode 3, di episode pertama, kita sudah belajar tentang urgensi dari refleksi pembelajaran, ya. Apa manfaatnya bagi guru dan murid. Nah, itu semua sudah dijelaskan di sana. Kemudian di episode kedua, kita sudah belajar juga tentang rujukan ya dari refleksi pembelajaran, yaitu dua ilmuwan, yaitu Donald Sun dengan dua jenis refleksinya ya, refleksi in learning dan reflection on learning. Di situ sudah dijelaskan apa perbedaannya dari kedua jenis refleksi tersebut. Ini lebih pada waktu ya kalau Sun ini. Jadi ada yang di dalam pembelajaran seketika, spontan gitu, tapi ada juga yang setelah pembelajaran. Kemudian juga ada teorinya Stephen Brockfield, dia menggunakan empat lensa. Nah, kalau ini lebih pada subjeknya ya, orang yang mengobservasinya atau orang yang melakukan refleksinya. Yang pertama adalah autobiography lens atau self reflection, refleksi yang dilakukan oleh guru itu sendiri. Jadi dia mengobserv, kemudian dia juga melakukan analisa, itu semua bagian dari refleksi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Lalu kemudian ada yang kedua adalah student eye. Jadi bagaimana kemudian siswa juga memberikan masukan kepada kita, input gitu. Jadi refleksi kita dilihat dari sudut pandang siswa gitu. Dan yang ketiga adalah peer lens atau refleksi yang dilakukan oleh rekan sejawat. Biasanya ini melalui observasi ya, bisa melalui rekan kita, bisa juga melalui atasan atau dilakukan oleh atasan. Dan yang keempat adalah teori atau kita belajar dari buku, dari artikel gitu, dari jurnal-jurnal ya, sorry, dari artikel-artikel ilmiah yang ada di jurnal-jurnal, itu kita pelajari semua, kita lihat gitu, terkait dengan refleksi itu sendiri ataupun terkait dengan teori-teori pembelajaran yang lain. Nah, pada episode ketiga ini kita akan bicara yang lebih pada teknis. Gimana sih cara ngelakuinnya gitu. Dan kemudian apa saja yang diperlukan untuk melakukan refleksi pembelajaran ini. Bagaimana biasanya eh, melakukan refleksi. Nah, ini akan lebih banyak pada saya berbagi pengalaman dari apa yang sudah saya lakukan pada saat saya melakukan atau pada saat saya menggunakan refleksi ini. Oke, jadi nanti ini kita bisa diskusi lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu juga punya juga pengalaman ya tentang melakukan refleksi. Nah, ini kita bisa diskus saja. Nanti di grup juga boleh kita berdiskus ya. Oke, jadi kalau dilihat dari jumlah gitu ya, jadi dari yang melakukan reflections-nya itu ada yang disebut dengan individual. Jadi individual itu guru sendiri yang melakukan. Jadi ini masih termasuk dalam autobiography lens tadi yang menurut Brockfield. Nah, untuk waktunya sih boleh di dalam pelajaran ya, in learning ataupun on learning. Tapi yang melakukan tentu saja guru pribadi gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan jurnal pengajaran. Nah, ini biasanya jurnal mengajar gitu ya. Semua guru pasti punya jurnal mengajar. Nah, jadi di situ selain mencatat apa saja yang akan diajarkan atau apa yang diajarkan hari itu, juga nanti yang paling penting sekali adalah pengalamannya tadi. Nah, pengalaman itu sih bagian dari refleksinya. Apa yang terjadi? Nah, jadi jurnal pengajaran ini bisa termasuk in learning, bisa termasuk on learning. Ya, bisa saja apa yang terjadi itu dicatatkan gitu ya di situ pada saat kita mengajar, atau bisa saja nyatatnya nanti, tapi itu dilakukan oleh kita gitu pada saat pembelajaran. Bisa saja sih nyatatnya nanti gitu ya, tapi perbaikannya gitu, refleksinya itu dilakukan pada saat pembelajaran. Atau bisa juga nanti setelah selesai. Jadi kita memikirkan refleksinya itu, memikirkan perbaikannya, memikirkan apa yang sudah bagus, apa yang belum. Itu setelah selesai pelajaran. Ya otomatis ditulisnya juga setelah selesai pelajaran ya. Tapi kalau yang tadi emang benar-benar dilakukan di dalam pembelajaran, nah hanya nulisnya saja gitu ya, yang di luar pembelajaran. Tapi refleksinya dan perbaikan itu dilakukan di
pembelajaran itu. Nah, ini jurnal nanti modelnya bisa macam-macam ya, bisa memakai lembar observasi, bisa memakai daftar checklist juga nanti. Jadi sama-sama observasi, metodenya gitu ya. Nanti instrumennya bisa pakai lembar observasi atau daftar checklist. Karena kalau lembar observasi kita nulis sendiri gitu ya. Tapi kalau daftar checklist itu sudah ada poin-poinnya, kita hanya tinggal menceklis. Nah, kemudian ada juga self assessment ya tadi ya sudah jelas bahwa individual ini ya self reflection sifatnya adalah kita sendiri yang menilai. Nah, itu tadi bisa menggunakan rubrik atau checklist atau bisa menggunakan lembar observasi. Jadi selain daftar checklist bisa lembar observasi. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan juga bisa pakai rekaman video. Jadi kita merekam, lalu kita akan evaluasi. Otomatis kalau rekaman nih berarti sudah nanti on learning ya. Di luar jam pelajaran kita mengevaluasinya. Nah, ada juga kemudian refleksi itu dilakukan secara bersama. Jadi nggak hanya kita sendiri, tapi kita ada semacam FGD ya, Forum Group Discussions gitu. Atau semacam pertemuan MGMP seperti itu. Nah, itu kita secara bersama-sama merefleksikan. Jadi bisa merefleksikan apa yang kita pelajari, lalu teman-teman apa bagaimana kita mengajar, lalu teman-teman kita memberikan masukan, atau juga bisa kemudian berbagi. Gitu ya. Jadi ini diskusi tadi sesama guru atau observasi juga. Jadi kalau tadi dia diskusi saja, tidak melihat guru itu mengajar, tapi diskusi tantangannya seperti apa, pengalamannya seperti apa. Tapi yang kedua ini observasi teman sejawat. Nah, kalau ini ya tadi yang disebut peer lens tadi ya. Jadi kita menggunakan lensa dari sudut pandang orang lain. Dalam hal ini rekan sejawat kita. Dia mengobservasi cara mengajar kita, lalu kemudian baru didiskusikan misalnya seperti itu. Atau baru dia kemudian memberikan pengamatan. Bisa menggunakan lembar observasi atau bisa menggunakan daftar checklist gitu ya. Atau kemudian melalui perkumpulan yang lebih besar, melalui komunitas belajar. Nah, di sini di komunitas belajar tentu misalkan melalui webinar, melalui apa, itu sama saja bagian dari refleksi termasuk yang kita lakukan sekarang ini juga. Jadi kalau Bapak Ibu melihat ini juga termasuk bagian dari refleksi di komunitas belajar gitu ya. Eh. Nah, kemudian sekarang tekniknya itu apa saja? Nah, ini yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu juga, bahwa yang penting juga kita harus analisa nantinya itu adalah kita itu sebenarnya sedang mencari data. Jadi, refleksi yang kita lakukan itu berdasarkan data yang bisa kita kumpulkan atau data yang kita dapatkan gitu ya. Jadi itu yang akan kita, karena tanpa ada data yang kita miliki, nah itu juga akan sulit kita akan merefleksikan apa gitu ya. Sebagai contoh misalkan yang in-learning tadi, itu pasti datanya adalah misalnya ya, kita secara, kalau in-learning itu kan spontan, artinya kita tidak punya banyak waktu. Jadi bisa secara general gitu, kita melihat apakah anak ini sudah paham atau tidak. Nah ini Bapak Ibu pasti punya teknik masing-masing ya untuk melihat secara general. Karena kita kan pada saat pengajar mungkin saja keliling. Dari keliling itu kita bisa ngelihat. Artinya kita sudah dapat data. Dapat data berdasarkan pengamatan kita secara visual gitu. Jadi misalkan kita nggak pakai lembar observasi gitu. Tapi kalau kita pakai lembar observasi, kita bisa lihat anak ini bagaimana. Misalkan kita ngelihat cara pengerjaan dia, diskusi dia, oh ini sepertinya udah paham. Oh ini belum. Jadi pada saat kita keliling, karena pasti Bapak Ibu juga akan keliling ya dalam kelas itu. Pada saat kita memberikan tugas mereka, kita pasti keliling. Kita nggak akan diem di depan saja gitu ya. Kemudian hanya melihat saja. Tapi kita biasanya itu akan keliling. Nah, pada saat keliling tadi, ya tadi bisa pakai lembar observasi, jadi kita mencatat anak ini sepertinya kurang, anak ini belum memahami. Nah, itu nanti kita akan kelihatan secara aggregate, secara average-nya, rata-ratanya, anak itu sudah paham atau belum. Jadi kita bisa dapat data. Dan pada saat kita tadi keliling juga bisa menggunakan tadi kan instrumennya tadi lembar observasi tadi atau daftar checklist. Misalkan sudah mengerti persamaan A, sudah bisa kan kita bisa sambil jalan tuh sambil melihat itu. Nah, dari situ kemudian kita bisa melakukan refleksi. Oh, ternyata ini kok di soal nomor dua yang mereka banyak nggak bisa gitu. Atau di soal nomor satu ini langkah ini, misalnya saya mengajarnya sains kebetulan ya, menghitung itu, ternyata di langkah ini yang mereka banyak nggak bisa. Kan ada tiga langkah untuk menyelesaikan itu, ternyata dia tidak ngerti di langkah nomor dua. Ternyata dia nggak bisa modifikasi rumus, misal. Pada saat kita memberi penugasan dalam bentuk
yaitu asesmen formatif ya. Nah, jadi inilah yang dipentingkan adalah terkait dengan apa yang disebut instrumen dan datanya. Dari data itu kita kemudian lakukan refleksi. Atau kalau on learning berarti di luar jam pelajaran. Bisa saja nanti kita mengobservasinya di luar. Tapi datanya kan bisa kita ambil gitu. Data pada saat kita pengamatan, melakukan pengamatan. Nah, gitu ya. Jadi ada instrumen, ada data. Kemudian bisa menggunakan survei. Nanti kita tunjukkan juga nih. Ya, ini nanti kita tunjukkan juga. Yang observasi itu seperti apa, yang survei seperti apa. Nah, bisa menggunakan survei juga. Ya, melalui angket gitu. Datanya apa? Hasil angket. Kita akan punya data berupa hasil angket. Data itu ya, itulah yang kemudian kita analisa gitu ya. Data angketnya kan bisa pakai skala Likert, misalnya 1 sampai 5. Misalnya, apakah kamu memahami materi ini, atau kalau kamu menilai diri kamu sendiri, berapa nilai kamu untuk materi A misalnya. 1 sampai 5 untuk materi A ini kamu berapa? Jadi di sini siswa melakukan self assessment, menilai dirinya sendiri, tapi hasil dari menilai diri sendiri siswa tadi itu menjadi data bagi kita untuk kemudian melakukan perbaikan. Gitu ya. Nanti akan dicontohkan juga. Nah, kemudian bisa juga melalui wawancara atau ngobrol lah bahasa ininya ya. Jadi siswa kita tanya kalau tadi survei menggunakan teks seperti itu, tapi kalau ini kita wawancara. Tentu saja kelemahannya ini adalah butuh waktu. Ya, saya pernah meminta bantuan waktu itu juga kepada ada rekan-rekan yang sedang PPL gitu ya. Terus saya minta bantuan juga. Nah, itu biasanya direkam. Ya, tidak ditulis langsung, tapi biasanya saya rekam. Saya tanya contohnya, apakah kamu belajar nggak besok mau ujian tuh kamu belajar nggak? Nanti kan dia akan jawab gitu kan, saya belajar Pak, gini gini, atau saya nggak belajar. Nah itu kan jadi data nantinya. Jadi kita ketahuan. Jadi anak memahami bahwa dirinya misalkan, oh berarti dirinya tidak siap misalnya gitu ya karena nggak belajar gitu. Tapi di sisi lain kita punya data. Oh ternyata dari 30 anak, ternyata dia ada 25 aja yang 25 25 orang belajar misalnya. Nah, ini berarti kan bagus. Motivasi anak bagus. Jadi itu bisa buat data kita. Itu dari satu pertanyaan, belum pertanyaan yang lain, gitu kan. Kan tadi habis ujian, sebenarnya nomor berapa sih yang kamu tidak pahami gitu. Nah, itu kita rekam. Ya, cuma memang wawancara saya ada melakukan tapi tidak sering ya. Dan kadang saya mengambil sampel saja gitu. Tidak semua saya wawancara karena itu tadi waktunya. Dan ini on learning, jadi di luar jam biasanya. Karena nggak mungkin juga ya kita di dalam pelajaran terus kita melakukan wawancara seperti itu ya, khawatirnya waktunya kan habis gitu. Oke. Kemudian juga ada rekaman video nih. Ya tadi ya, di slide sebelumnya kan sudah ada tuh. Nah, ini rekaman video kita bisa menggunakan smartphone, terserah ya. Paling gampang pasti smartphone lah gitu. Nah, ini itu kemudian kita ngajar itu direkam. Mungkin Bapak Ibu kalau ikut PPG gitu ya pasti ada yang namanya PPL itu direkam itu ya, merekam video. UKIN ya, UKIN itu kan ada video pembelajaran. Jadi kita rekam, terus kemudian kita analisa. Ini on learning lagi. Jadi ngerekamnya in learning, tapi analisanya nanti on learning ya. In learning itu artinya direkam pada saat pembelajaran kan. Tapi nanti hasilnya bagaimana, itu ya kita analisanya setelah kita refleksikannya di luar jam, karena kita harus melihat videonya itu kan. Nah, datanya ya tentu yang didapatkan ya tadi, data kita mengajar dalam bentuk file video gitu. Dari data itulah kita bisa menganalisa, kita bisa melakukan refleksi. Tuh, jadi tanpa data kita tidak bisa melakukan refleksi. Nah, kemudian berikutnya adalah hasil tes assessment. Itu juga termasuk yang bisa kita gunakan untuk refleksi ya. Itu kan ini kan hasil belajar. Jadi instrumennya tentu saja ya soal-soal assessment itu ya. Mau jenisnya tulis, mau jenisnya lisan, tulisnya mau esai, mau pilihan ganda, benar salah, gitu ya. Datanya apa? Hasil assessment. Hasil assessment dari anak-anak itu. Ya, sehingga nanti kita bisa punya data nih, kan berapa yang sudah memenuhi KKM misalnya, KKTP yang memenuhi KKTP, berapa yang belum. Nah, kalau mereka belum tuh sebelah mananya mereka yang nggak ngerti. Apalagi kalau kita soalnya esai, tentu lebih detail lagi nanti datanya itu bisa lebih detail. Nanti akan ditunjukkan ya.
di slide berikutnya akan ditunjukkan. Jadi ini adalah beberapa teknik refleksi baik on learning, in learning, jadi baik di luar nantinya akan di luar jam pelajaran kita melakukan refleksinya ataupun di dalam jam pelajaran. Nah, kemudian juga termasuk ini juga menggunakan four lens tadi ya. Bisa autobiografi, bisa kita sendiri gitu ya, self reflection, kita melakukan refleksi dalam diri kita. Nah, sehingga misalnya kayak tadi waktu diskusi dengan guru rekan sejawat atau pada saat atasan mengobservasi kita, itu kan berarti ada lembar observasinya, ada rubrik-rubriknya gitu. Nah, itu kita akan mendapatkan data dari rubrik-rubrik itu. Gitu. Nah, itu apa namanya? Data atau instrumen ini bisa pada keempat lensa tadi, atau pada waktu di dalam pelajaran atau di luar pelajaran. Karena tanpa data itu kita tidak bisa kemudian melakukan refleksi. Nah, berikutnya saya akan memberikan contoh ya Bapak Ibu ya, beberapa contoh yang sudah dilakukan oleh saya gitu. Sudah dilakukan oleh saya di dalam kelas biasanya. Apa saja gitu. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu. Ini journaling ya, catatan anekdotal atau journaling gitu. Saya menulis. Nah, ini sebenarnya sama seperti lembar observasi. Tapi saya tidak pakai daftar checklist di sini ya. Jadi saya menulis gitu. Nah, ini sebenarnya yang saya lakukan. Itu kan ada deskripsi dan ada refleksi pembelajaran berdasarkan pengamatan guru. Nah, itu dia pada awal peserta didik masih ada kesulitan. Nah, ini saya lakukan pengamatannya pada saat pembelajaran. Hanya kadang saya tidak langsung menulis tuh refleksinya pada saat ngajar ya. Kadang saya tulis ya, misalkan ada waktu misal anak menulis materi dulu misalkan dia, itu biasa saya tulis. Tapi kadang karena waktu juga, terus karena metodenya mungkin diskusi, jadi saya harus berkeliling, saya harus lebih banyak interaksi sama anak, kadang nggak sempat ditulis ya, tidak sempat ditulis saat itu juga. Tapi refleksinya saya lakukan saat itu juga. Jadi makanya tadi kan pada saat pengamatan, jadi saya udah ngamatin. Oh dia nggak ngerti nih, kalau di sini kan tidak memasukkan kolom acuan, kekeliruan, itu saya amati. Dan kemudian langsung saya bikin refleksinya. Oh berarti ini nih kurang-kurang. Jadi saya kemudian menjelaskan ulang lagi. Jadi sudah dijelaskan, mereka praktek gitu ya. Waktu saya cek, wah ini kok ada beberapa salah, langsung tuh. Saya perbaiki, saya minta stop dulu, stop dulu. Oke, sekarang perhatikan lagi nih. Setelah saya cek, saya bilang anak-anak ini banyak yang kurang tepat nih. Ini coba nih ya, saya ulang nih ya. Jadi seperti, nah itu jadi begitu. Jadi langsung begitu saya cek. Cuma journalingnya ini saya tulis kadang setelah selesai dari kelas. Biasanya selesai dari kelas sambil istirahat, saya sambil tulis. Jadi nulisnya doang yang di luar pelaksanaan pembelajaran, tapi melakukan refleksinya itu di dalam pembelajaran. Ya itu. Nah ini contohnya ada dua seperti ini. Nah ini juga pada saat saya mengajarkan tentang memberikan latihan ya soal gitu. Nah itu kan deskripsinya itu sebenarnya KKTP-nya apa gitu. Mereka harus bisa apa. Yang kita tuliskan di deskripsi pembelajaran. Nah, nanti itu kan kemudian kita ngajar gitu apa. Nah, refleksinya bagaimana pada saat kita ngajar tuh? Tercapai nggak sih kemampuan konversi itu gitu. Kalau ada kesulitan apa sih sebenarnya? Nah, mungkin bisa saja nanti journalingnya bisa lebih panjang daripada ini ya. Ini saya kadang singkat-singkat gitu. Yang penting intinya dapat saya dapat itu. Nah, ini tuh nantinya jadi refleksi saya ketika saya ngajar di kelas lain. Walaupun tiap kelas itu punya refleksi punya karakteristik dan identifikasi karakteristik masing-masing dan keunikan masing-masing. Tapi saya kemudian coba nih, oh berarti kemarin anak-anak tuh banyak nggak ngerti di bagian ini. Berarti saya nanti pada saat ngajar di kelas lain, saya akan detailkan atau saya akan penekankan ini em, teknik atau materi ini gitu ya, cara penyelesaian ini saya akan tekankan kepada mereka. Karena di kelas sebelumnya ini banyak yang nggak mengerti. Walaupun bisa saja di kelas yang akan kita ajar sih itu tidak jadi masalah, tapi tidak apa-apa gitu ya kan. Tetap kita sudah aware dan kita sudah siap. Jadi bukan saja untuk nanti kelas yang kita ajar itu minggu depannya akan kita perbaiki, tidak, tapi pada saat kelas lain pun langsung kita perbaiki. Apa yang kurang? Misalkan ada juga kadang saya menjelaskannya terlalu banyak gitu materi yang dijelaskannya. Nah, jadi begitu saya ngeliat, wah ini mereka ternyata materi satu aja banyak yang belum nih.
belum paham. Nah, itu saya nanti di kelas lainnya, kelas berikutnya, kelas B gitu atau kelas C, itu saya ngajarnya di pelan-pelan. Karena udah belajar dari pengalaman kelas sebelumnya. Nah, seperti itu ya contohnya. Kemudian berikutnya, nah ini Bapak Ibu bisa lihat, ini juga journaling juga. Nah, ini sama student eyes, student eye ya. Kalau tadi kan dari sudut pandang kita ini, kalau yang ini dari sudut pandang kita. Nah, kalau ini dari student eye. Jadi saya kalau dari sudut pandang siswa ya. Nah, ini setelah belajar gitu. Jadi ya, ya sebenarnya ditulisnya masih in learning ya, in learning. Mereka nulis ini tuh masih di jam pelajaran. Misalnya 10 menit lagi mereka melakukan refleksi itu saya suruh nulis. Nah, tapi kemudian saya analisanya di luar gitu ya. Jadi kalau ini nulisnya di jam pelajaran, tapi saya analisanya nanti setelah selesai. Di sini kan mereka nulis terus kumpulin, setelah dikumpulkan waktunya keburu habis kan. Jadi saya menganalisanya, saya baca-bacanya itu setelah selesai. Kalau tadi nulisnya yang di luar, tapi perbaikannya saya lakukan di dalam pembelajaran. Hanya nulisnya tadi dalam jurnalnya, kalau yang ini ya, itu setelah selesai pelajaran. Kadang-kadangnya begitu. Tapi kalau ini nulis refleksinya, jadi anak-anak melakukan self reflection, dia mengukur dirinya sendiri, ditulis. Nah, hasil refleksi anak itu akan saya analisa. Gitu. Ya, jadi yang melakukan journaling kalau di sini itu adalah siswanya. Jadi kita fasilitasi. Nah, selain itu kalau yang jurnal ini setiap minggu, setiap saya selesai mengajar, ya mereka suruh nulis gitu. Nah, kalau yang samping ini, yang lembar refleksi ini, yang ketiga ini, nah ini pada saat uji sumatif, jadi akhir bab. Nah, akhir bab kan ada ujian tuh, ujian, ngerjain apa segala macam. Selesai ngerjainnya, itu saya kasih ini lembar refleksi, gitu. Walaupun bisa saja ya di pertemuan berikutnya, ya, tapi kadang suka agak lupa tuh dia. Ya, jadi bisa saja lembar refleksi ini diberikan setelah selesai ujian. Atau lembar refleksi ini diberikan bareng pada saat kita membagikan hasil. Misalnya ujiannya esai. Kalau ujiannya pilihan ganda ya tentu mereka langsung dapat nilai kan. Nah, bisa langsung tuh kita kasih lembar refleksinya. Tapi kalau esai kan kita harus periksa dulu. Nah, setelah periksa kita bagikan sambil kita bagikan lembar refleksinya. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Atau bisa saja, tidak kalaupun esai, ujiannya itu esai, tidak perlu nunggu hasil dulu, tapi mereka harus merefleksikan dulu. Nggak apa-apa juga begitu. Toh mereka kan tadi waktu ngerjain pasti mikir, waduh ini soal ini kok susah ya, aduh nomor ini kok saya nggak bisa. Nah ini bisa saja. Jadi diberikan, lembar refleksi ini diberikan setelah anak mengerjakan ujian. Ya, boleh jadi seperti itu. Nah, ini juga sekali lagi siswa yang merefleksikan. Jadi siswa melakukan self reflection. Mereka mengukur dirinya udah ngerti nggak. Jadi saya ada KKTP-nya itu indikator soal ya nomor 1 sampai 4 itu. Nah, saya kemudian minta mereka checklist atau linkerin. Tidak paham, sedikit paham, cukup paham atau paham. Nah, mereka minta. Nah, ini akan jadi data kan. Jadi lembar ini akan jadi data buat saya. Oh, ternyata yang nomor 1 banyak yang tidak paham, misalnya. Nomor 1 banyak yang sedikit paham, misalnya seperti itu. Dan nanti akan kelihatan di hasil asesmennya. Gitu, di hasil asesmennya akan kelihatan. Ya. Terus kemudian anak-anak akan nulis kan, nomor 1 tuh mereka tuh misalkan tidak paham. Kenapa sih? Kesulitannya apa? Dia suruh nulis lagi. Nah, ini penting menurut saya. Ini yang kadang menurut saya pribadi pun kadang melupakan ini ya. Melupakan pentingnya refleksi ini. Padahal ini sangat sangat berdampak dan anak ketika dibiasakan merefleksi itu dia akan ingat gitu loh. Oh ya akan ingat ini pelajarannya, ini materinya, dia akan ingat kalau diminta untuk refleksi terus. Termasuk di sini saya minta untuk mereka tulis dengan jujur apakah kamu melakukan persiapan. Saya belajar atau saya tidak belajar. Jadi saya minta mereka untuk jujur gitu. Walaupun sebenarnya kalau mereka nulis apa aja pun saya tidak tahu ya, tapi saya menekankan kepada mereka, memberikan kesadaran agar jujur. Supaya apa nanti? Supaya bisa kita analisa. Andai dia nulis saya tidak belajar, lalu kemudian hasilnya jelek, kan dia jadi mikir dari hasil. Dan hasil refleksi ini di copy, setelah mereka udah nulis tuh, di copy, yang kopiannya dikumpulkan ke saya, yang aslinya ditaruh di buku mereka. Jadi saya selalu begitu. Hasil refleksi ini. Yang jurnal ini mereka sudah fotokopi ya, dari setiap pertemuan mereka sudah punya. Nah, kalau yang lembar hasil ujian sumatif ini,
Nanti habis mereka nulis, mereka fotokopi, kopiannya jadi arsip saya, aslinya dia taruh di buku, biar dia ngeliat. Termasuk hasil ujian juga, kalau dia bentuknya tadi pilihan ganda ya, sorry, esai yang di kertas gitu. Itu kertasnya saya kembalikan dan mereka saya suruh untuk di hektar di ini ya, di klip gitu ya, ditempelin di buku. Jadi dia harapannya bisa ngelihat hasil ujiannya, bisa ngelihat hasil refleksinya. Oke, kita lanjut ya, Bu. Nah, ini ini adalah exit slip. Nah, exit slip itu selesai pembelajaran, saya nanya ke mereka. Jadi ini bisa kita combine dengan jurnal refleksi yang tadi. Nah, dengan jurnal refleksi yang tadi bisa kita combine. Nah, kalau ini, exit slip ini kita kebagi kertas, dia suruh nulis. Sama yang pertanyaannya, apa yang udah dikuasai, apa yang paling sulit, gitu ya. Jadi ini sama saja. Cuma kalau pakai kertas kayak tadi kan enak ya dokumentasinya. Tapi kalau pakai exit slip begini, ya kadang-kadang namanya pakai stick note kayak gini gampang hilang gitu ya, gampang terbang-terbang gitu ya. Artinya untuk pendokumentasiannya agak sulit gitu. Jadi saya minta mereka nempelin di sini. Setelah selesai pelajaran, setelah selesai pembelajaran, saya minta mereka untuk menempel-nempel di sini. Nah, itu sampai beberapa mereka akan menempel-nempel kayak gini. Ya, ini disebut eksisip. Sekali lagi ini eksisip student eyes juga. Pelaksanaannya pada saat pembelajaran, tapi refleksinya saya lakukan di luar. Arti kan ini kan jam terakhir, ini menit-menit terakhir ya sebelum ganti pelajaran. Jadi mereka menuliskannya sih in learning, tapi refleksi yang saya lakukannya setelah pelajaran selesai. Karena kan saya baca-baca tuh yang ditulis siswa. Cuma exit slip ini memang ya tadi pendokumentasiannya gitu ya. Agak sulitnya memang sih ini kan kertasnya itu saya tutup, itu saya taruh. Tapi kalau pakai yang journaling kayak tadi lebih enak karena itu kan bisa kita bukukan gitu. Jadi anak megang juga gitu. Nah, yang journaling ini ya, ini tuh saya periksa nanti itu. Setiap selesai pelajaran saya periksa, saya baca gitu ya. Jadi dikumpulin setelah selesai pelajaran gitu untuk saya baca. Karena dia nulisnya kan pas mau menit akhir sama kayak tadi exit slip tadi di menit terakhir. Nah, terus kemudian ini diskusi dan refleksi dengan rekan sejawat. Jadi ya adalah di MGMP gitu ya kan. Nah, sering kita berdiskusi lah tentang ya pembelajaran. Ini tadi yang peer lens. Dan otomatis ini tuh on learning di luar jam pelajaran ya. Karena kita juga kalau jam pelajaran kan ngajar masing-masing. Gitu. Nah, kemudian ada interview juga dengan peserta didik. Ya, saya interview. Tapi walaupun kadang kita ya sampling gitu ya. Walaupun kadang sampling gitu. Karena nggak mungkin mewawancara sebanyak itu ya. Karena waktunya juga kan kadang-kadang. Jadi kadang sampling, saya ajak bicara. Ada nih beberapa foto lagi. Biasanya habis ujian, kalau saya masih ada waktu, saya pakai untuk ngobrol gitu sama mereka. Apa sih tadi sulitnya? Nah, ini juga sama nih. Pada saat pembelajaran, kadang ada pembelajaran observasi. Sambil mereka observasi, nulis saya sambil ngobrol tuh. Jadi ini in learning ya. Kadang-kadang yang ini in learning, yang ini nih in learning. Jadi mereka sedang berobservasi, mendiskusikan, lalu saya datangi, saya ajak ngobrol. Gimana tadi? Apa yang sulit? Apa ini? Nah, itu juga refleksi ya. Ini sih in learning gitu ya. Secara ya interview ngobrol gitu. Cuma memang pendokumentasiannya aja ya. Karena kadang saya lupa tidak direkam. Gitu. Harusnya wawancaranya saya rekam gitu. Termasuk kadang ini juga on learning di luar jam pelajaran. Saya panggil beberapa, misalkan ada yang hasil ujiannya mereka jelek gitu ya. Saya panggil lalu kemudian saya tanya, belajar enggak ini? Nah, ini juga ya. Cuma ini ya tadi ya satu secara waktu kita kadang tidak memungkinkan, secara subjeknya juga kadang kita nggak bisa satu kelas, semua harus kita tanya satu persatu gitu ya. Jadi ya ada plus minusnya ya setiap teknik itu. Nanti disesuaikan saja sama Bapak Ibu. Termasuk ini juga nih, yang teori lens tadi, yang menurut Stephen Brockfield yang keempat itu kan. Jadi kita baca dari buku-buku, dari jurnal. Nah, saya sering baca-baca tuh. Misalkan saya habis nemuin refleksi, wah ini kok kayaknya anak nih senangnya main game gitu ya. Maksudnya mereka senang kalau pembelajaran dibalut dengan game. Jadi saya coba baca-baca tuh. Ini game base gitu ya. Jadi pembelajaran berbasis game saya baca-baca juga. Dari jurnal-jurnal atau dari buku. Kadang ada teknik ya, teknik penilaian apa yang menurut saya kurang. Ya saya baca gitu. Atau
tentang metode pembelajaran juga ada saya baca-baca. Nah, kemudian ini juga survei itu. Saya sering melakukan survei itu. Termasuk apakah saya itu rajin masuk ke kelas nggak gitu. Terus supaya saya disiplin nggak. Nah, kemudian apakah mereka itu bisa mengerti. Ya, ini survei, ini survei. Nah, ini biasanya jelas. Kadang in learning juga sih ya, tapi kadang on learning ini. Pastinya refleksinya kita lakukan setelah pembelajaran. Nggak bisa langsung kita perbaiki kan saat itu juga. Jadi kita biasanya ini di akhir semester. Jadi saya punya data, oh ternyata misalkan di mata siswa saya itu termasuk yang rajin masuk atau enggak gitu ya kan. Terus termasuk mereka tuh ngerti nggak penjelasan saya. Ya semuanya. Termasuk saya tanya, apa kalian bahagia belajar sama saya? Jadi saya ketahuan satu semester ini mereka sebenarnya bahagia apa enggak sih gitu. Jadi kelihatan range-nya nanti kan. Nah, ini penting juga kan. Jangan-jangan mereka itu siap minggu belajar dengan kita, ya mereka sebenarnya nggak bahagia belajar dengan kita. Jadi meskipun pelajaran sulit, ada ya siswa yang menjawab. Ini kan ada juga beberapa hasil jawabannya saya refleksikan. Dan ada yang kadang menyampaikan, ya walaupun dia belum paham gitu, tapi dia merasa senang belajar dengan saya. Nah, itu contoh gitu. Ada juga yang memberi kritikan, yang lain itu jadi masukan buat saya. Biasanya di akhir semester. Tuh ya, ini survei. Nah, kemudian saya juga membuat analisa dan refleksi asesmen sumatif ya Bapak Ibu. Nah, ini saya bikin self assessment. Di sini kebetulan ini pilihan esai ya, ini esai bukan pilihan ganda. Jadi saya bikin tuh analisanya. Berapa yang sudah benar mereka dari komponen, kan soal itu ada indikatornya. Ada indikator soalnya. Jadi yang soal nomor satu tuh dia sebenarnya kompetensi apa yang diuji. Nah, saya cek tuh yang benar berapa, yang salah. Nanti saya lihat dari soal satu sampai sekian, yang paling banyak benar yang soal nomor berapa. Yang paling banyak salah di soal nomor berapa. Terus kenapa ini kok mereka bisa salah ya? Salahnya di sebelah mana? Karena ini esai kan, berarti kan saya bisa ngeliat tuh. Memang ini apa namanya ya? Ya jadi kita perlu waktu, nggak cuma sekedar nilai, tapi kita juga harus menganalisa ya, perlu waktu di mana mereka kelemahan. Tapi nggak apa-apa, ini bagian dari tugas kita sebagai pendidik juga untuk melakukan analisa dan refleksi. Jadi kita tahu gitu loh, berapa anak yang sudah berhasil, kalau mereka belum berhasil, di mana tantangannya. Ditambah ini tadi, nanti kita combine analisanya dengan hasil self assessment tadi, yang di depan tadi, yang refleksi sumatif. Jadi sisi siswanya, jadi kita bisa lihat gitu loh. Jadi kita bisa baca mereka nggak ngertinya tuh kenapa gitu ya. Ada apakah karena mereka nggak belajar atau karena mereka udah belajar tapi ada yang mereka nggak ngerti gitu ya. Mungkin mereka melupa rumusnya apa. Nah, maka di sini ada nih soal nomor 4 memiliki tingkat pencapaian yang 48% ini. Nah, kesalahannya apa saja nih? Lupa rumus. Nah, ini saya ambil dari data yang ditulis oleh siswa tadi di depan. Yang tadi kan ada tuh kesulitan apa yang kamu temui di nomor satu, nomor dua, nomor. Nah, yang saya tampilkan di sini yang nomor 4 nih, ini contohnya. Di nomor satu dan 2 juga ada tuh. Apa yang mereka nggak bisanya apa. Di nomor 3 juga ada yang dia nggak bisa apa. Termasuk nanti ada kesimpulan dan rekomendasinya. Gitu. Ternyata kan di sini berapa persen yang sudah mahir. Secara total ya, secara total itu yang sudah mahir artinya di atas KKTP gitu ya. Yang berada di sedang berapa, yang belum mahir berapa. Nah, itu nanti kelihatan di sini. Jadi itu bisa penilaian buat kita juga gitu. Sejauh mana keberhasilan pembelajaran kita dilihat dari hasil belajar siswa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu ini menjadi apa namanya gambaran bagi Bapak Ibu semua dalam melakukan analisa atau kemudian refleksi. Ya, karena ini refleksi ini tidak kalah penting dengan pada saat kita mendesain pembelajaran atau melaksanakan pembelajaran. Karena pembelajaran yang direfleksikan itu akan memberikan dampak yang baik bagi kita ataupun bagi siswa. Dibanding kalau pembelajarannya tidak direfleksikan, tidak dianalisa. Baik oleh kita sebagai guru ataupun oleh siswa. Atau cara kita mengajar misalkan tidak dievaluasi oleh rekan sejawat, misal seperti itu. Nah, tentu saja refleksi ini pasti akan berdampak baik. Baik dari sistem pengajaran, baik nanti dari motivasi anak, juga saya merasa ada. Walaupun mungkin tidak serta-merta langsung mereka jadi sadar semua, terus jadi pintar semua, enggak gitu juga ya. Tapi dengan kita lakukan ini, insya Allah ini akan memberi dampak yang baik untuk pengajaran kita, dan tentu saja tujuannya untuk nanti peserta didik. Yang utama untuk peserta didik. Ya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa diskusi sekali lagi di grup jika ada yang kurang dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.